Hai Sobat Film, jumpa lagi di channel Sinopsia. Kali ini, saya akan membahas sebuah film yang berjudul Red Eye, film action thriller asal Amerika yang dirilis pada tahun 2005. Film ini sangat menegangkan karena sebagian besar dari filmnya terjadi di dalam sebuah pesawat terbang. Film ini berkisah tentang seorang manajer hotel yang dipaksa untuk membantu sekelompok teroris untuk melancarkan sebuah tindakan pembunuhan. Tanpa panjang lebar lagi, berikut adalah alur cerita filmnya. Di suatu malam, seorang wanita yang bernama Lisa tiba di sebuah bandar udara. Malam itu, ia hendak pulang ke Miami usai menghadiri pemakaman neneknya. Lisa adalah seorang manajer di sebuah hotel ternama di kota Miami, dan tampaknya ia tidak sabar lagi untuk segera pulang ke kotanya. Tetapi sialnya, malam itu penerbangan Lisa mengalami delay selama 2 jam. Jadi, terpaksa dia harus menunggu di bandar udara sampai waktu penerbangan tiba. Sambil menunggu, ia pun mengobrol dengan seorang pria tampan yang bernama Jackson. Mereka pun menghabiskan waktu dengan minum-minum di bar dan bersenda gurau. Tampaknya ada ketertarikan di antara mereka berdua. Sampai akhirnya, waktu penerbangan pun tiba. Mereka berpamitan dan Lisa pun berjalan ke ruang boarding. Sesampainya di pesawat, alangkah terkejutnya Lisa ketika mendapati bahwa Jackson duduk tepat di sebelahnya. Mereka pun saling bertegur sapa, layaknya teman yang sudah tidak bertemu sejak lama, dan mengobrol dengan akrab. Lisa duduk di samping Jackson di bagian dalam dekat jendela. Sesaat setelah itu, pesawat pun mulai tinggal landas. Lisa yang tampak gugup saat pesawat mulai terbang, dibuat tenang oleh Jackson dengan segala macam canda dan hiburnya. Tampaknya mereka berdua langsung menjadi dekat. Sampailah pada suatu momen di mana Lisa bertanya apa sebenarnya pekerjaan Jackson. Jackson pun menjawab, "Aku bertugas untuk menjagamu dan ayahmu." Lisa yang merasa curiga pun bertanya, "Apakah engkau seorang psikolog? Atau mungkin seorang mata-mata? Pembunuh bayaran? Atau anggota CIA?" Yang tentu saja semua dibantah oleh Jackson dengan santainya. Mulai kesal karena tidak mendapatkan jawaban yang jelas, Lisa pun bertanya, "Ya sudah, kalau kamu ingin merahasiakan pekerjaanmu, tidak apa-apa, karena sebenarnya itu bukan urusanku juga." Akhirnya, Jackson memberitahu Lisa bahwa tugasnya hari ini berhubungan dengan Lisa. Lisa mulai curiga dengan jawaban ini. Apa maksud dari ucapan Jackson ini? "Apakah kau mengenal Charles Keefe? Dia adalah tamu VIP di hotelmu, dan dia sekarang dalam perjalanan ke hotelmu. Aku butuh agar dia ditempatkan di kamar tertentu." Jackson yang selama ini berbicara dengan nada yang bersahabat dan penuh karisma, tiba-tiba berubah menjadi sangat sinis dan jahat. Semulanya, Lisa tidak ingin memperdulikan Jackson. Dia pun menekan tombol untuk memanggil pramugari. Tetapi Jackson tiba-tiba menaruh dompet ayah Lisa di mejanya. "Jika kau berani melapor ke pramugari, maka akan kubunuh ayahmu." Jackson sebenarnya adalah bagian dari sebuah kelompok teroris yang berniat untuk membunuh Charles Keefe, yaitu Menteri Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat. Dan Lisa yang bertindak sebagai manajer hotel di mana Charles Keefe akan tinggal menempati posisi yang sangat krusial dalam rencananya ini. Ia pun diminta untuk menelpon ke hotel di mana ia bekerja dan meminta ajudannya untuk menempatkan Charles Keefe di kamar yang diminta oleh Jackson. Jika rencananya gagal atau Lisa tidak mau diajak bekerja sama, maka ayah Lisa akan dibunuh oleh anak buah Jackson yang sekarang sedang menunggu di depan rumah Lisa sambil menunggu aba-aba dari Jackson. Beberapa saat kemudian, Jackson dimintai tolong oleh penumpang lain untuk mengambil barang di atas tempat koper. Sewaktu ia lengah, Lisa dengan sembunyi-sembunyi menuliskan permintaan minta tolong ke salah satu penumpang itu.
lewat buku yang sebelumnya ia berikan kepada penumpang tersebut. Tetapi sialnya, hal itu tertangkap oleh Jackson. Alhasil, kepala Lisa disundul oleh Jackson sampai ia pingsan, dan bukunya pun dicuri oleh Jackson sebelum penumpang tersebut sempat membacanya. Setengah jam kemudian, Lisa pun kembali tersadar. Ia langsung dipaksa oleh Jackson untuk menelepon ke hotelnya lewat telepon yang ada di dalam pesawat. Tetapi pesawat mengalami guncangan yang membuat sambungan telepon tersebut terputus. Tetapi Lisa berpura-pura seakan-akan telepon masih tersambung dan meneruskan pembicaraan, yang mana ia meminta anak buahnya untuk menempatkan tamunya di kamar lain. Tetapi Jackson yang pintar menyadari tipu daya Lisa. Lisa pun gagal lagi untuk mengelabuinya. Karena signal telepon sedang terganggu, Lisa meminta Jackson untuk memperbolehkannya pergi ke kamar kecil. Sesampainya di sana, Lisa menulis pesan minta tolong menggunakan sabun yang dituliskannya ke kaca toilet. Tetapi sialnya, Jackson kali ini berhasil menangkapnya lagi. Dengan marah, Jackson mendorong Lisa ke tembok toilet. Ada anak kecil yang melihat kalau Lisa dan Jackson masuk bersama ke kamar kecil, lalu melaporkannya ke pramugari. Tetapi pramugari tidak menanggapinya secara serius, mengira kalau mereka berdua telah berhubungan badan di kamar kecil. Di saat yang bersamaan, Charles Keefe, target dari aksi teroris ini, sedang berada di dalam jet pribadinya. Tampaknya sebentar lagi dia juga akan tiba di kota Miami. Terlihat dia bersama dengan istri dan kedua orang anaknya. Akhirnya, telepon di atas pesawat itu pun berfungsi kembali, dan akhirnya Lisa dapat menelepon anak buahnya yang berada di hotel untuk memindahkan Keefe dan keluarganya ke kamar yang diminta oleh Jackson. Setelah menutup telepon, Lisa memohon kepada Jackson agar menarik anak buahnya yang sekarang sedang berada di depan rumah ayahnya, karena perintah dari Jackson sudah dia lakukan sesuai kemauannya. Tapi lagi-lagi Jackson menolaknya dengan dalih pembunuhan terhadap Keefe belum terlaksanakan. Jackson baru hanya akan menarik anak buahnya setelah pembunuhan ini berhasil. Beberapa saat setelahnya, Charles Keefe dan keluarga pun tiba di hotel, dan dia pun ditempatkan di kamar pengganti sesuai kemauan Jackson. Di laut dekat dengan hotel di mana Charles Keefe tinggal, terlihat sekelompok teroris yang sudah siap melakukan serangannya. Lisa melihat keluar jendela dan menampak matahari sudah muncul di ufuk timur, dan sesaat setelahnya pesawat pun tiba di Bandar Udara Miami. Sesaat sebelum pintu pesawat akan dibuka, Lisa dengan nekat mengambil bolpen yang dipegangnya dan menusuk leher Jackson tepat di tengah tenggorokannya. Lalu, ia mengambil handphone Jackson dan lari keluar dari pesawat. Jackson yang kaget pun langsung berlari mengejarnya. Ia disengkat sampai terjatuh oleh anak yang tadi melihat mereka berdua masuk ke dalam toilet. Mulailah sebuah aksi kejar-kejaran antara Jackson dan Lisa di dalam terminal bandara. Akhirnya, Lisa berhasil mencuri sebuah mobil SUV dan kabur meninggalkan bandara. Di dalam perjalanan, Lisa langsung menghubungi Cynthia di hotel dan menyuruhnya untuk memindahkan Charles Keefe dari kamar tersebut karena akan ada usaha pembunuhan yang akan menimpanya jika Keefe sekeluarga tetap berada di kamar tersebut. Benar saja, sesaat setelah Keefe dipindahkan, teroris yang berada di laut itu menembakkan sebuah rudal ke kamar di mana sebelumnya Keefe ditempatkan, yang tentu saja percobaan pembunuhan ini berhasil digagalkan oleh Lisa. Lisa pun mencoba untuk menelpon ayahnya, tetapi HP yang ia gunakan baterainya habis. Sesampainya di rumah ayahnya, Lisa melihat bahwa pembunuh suruhan Jackson sedang berdiri tepat di depan rumahnya. Tanpa pikir panjang lagi, Lisa langsung tancap gas dan menabrak pembunuh itu sampai mati. Lalu Lisa pun masuk ke dalam rumah. Syukurlah,
ayah Lisa ternyata baik-baik saja dan ia telah menelpon polisi yang sekarang sedang menuju ke rumahnya. Merasa tenang, Lisa pun langsung menelpon Cynthia untuk menanyakan bagaimana keadaan hotel. Setelah menyudahi pembicaraan dengan Cynthia, alangkah terkejutnya Lisa ketika ia melihat Jackson tiba-tiba muncul di dalam rumahnya dengan leher yang sudah dibalut oleh kain untuk menutupi luka bolong karena ditancap dengan bolpen oleh Lisa. Ayahnya pun sudah dibuat pingsan oleh Jackson. Mulailah ronde kedua di mana Jackson mulai mengejar Lisa di dalam rumah, berusaha membunuhnya. Sampai akhirnya Lisa tertangkap oleh Jackson dan dilempar lewat tangga dari lantai 2. Melihat ada pistol yang tergeletak di lantai, Lisa pun segera mengambilnya dan langsung menembak Jackson. Jackson yang ternyata belum meninggal pun marah dan menangkap Lisa, hendak membunuhnya. Hingga akhirnya, ayah Lisa yang sudah terbangun pun berhasil menembak Jackson sampai meninggal. Sesaat setelah itu, Lisa bergegas pergi ke hotel. Sesampainya di sana, Charles Keith berterima kasih kepada Lisa dan Cynthia karena berkat mereka, nyawanya dan keluarganya berhasil diselamatkan. Film pun usai. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton video ini dari awal sampai habis. Film ini mengingatkan kita bahwa kita harus selalu berusaha untuk membantu orang lain. Terkadang kita harus berjuang untuk orang lain melebihi dari diri kita sendiri. Semoga kita semua bisa belajar dari Lisa agar selalu bisa lebih dulu mementingkan orang lain daripada diri sendiri. Di akhir cerita, saya dari Sinopsia pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.